Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya melanjutkan video part keempat, yaitu mengenai contoh olah data. Kali ini kita akan melakukan tutorial uji autokorelasi pada regresi linear. Bagaimana caranya? Di sini saya menggunakan contoh kasus pada regresi linear sederhana. Kita menggunakan data time series mingguan dari minggu pertama ya ada 30 ya. 30N. Kemudian di sini kita menggunakan variabel penjualan sebagai variabel terikat dan variabel harga sebagai variabel bebasnya. Karena tujuan dari contoh kasus penelitian yang kita lakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga terhadap penjualan. Nah, kenapa kita melakukan uji autokorelasi? Jadi ini ada perbedaan. Pada video-video sebelumnya, kita menekankan bahwa pada regresi linear metode kuadrat terkecil atau ordinary least square itu ada sejumlah asumsi prasyarat yang harus kita lakukan agar diperoleh Bayes linear unbiased estimator atau hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias. Untuk mencapai itu, salah satunya adalah di sini adalah uji autokorelasi. Namun di sini perbedaannya adalah bahwa uji autokorelasi ini hanya kita lakukan pada data time series. Ketika teman-teman menggunakan data cross section atau kelat lintang, teman-teman tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Karena dalam uji autokorelasi itu kita ingin memastikan apakah ada korelasi yang kuat antara periode saat ini dengan periode sebelumnya atau dengan periode setelahnya. Nah, jadi kita melakukan uji autokorelasi. Yang paling populer digunakan untuk uji autokorelasi adalah uji autokorelasi Darwin-Watson atau DW. Ya, teman-teman, sobat Kanadata, ya silakan menggunakan uji autokorelasi yang mana. Tapi kalau di sini saya akan memberikan tutorial uji Darwin-Watson untuk uji autokorelasinya. Untuk praktek kita kali ini di video part keempat ini kita akan menggunakan aplikasi Fuse. Saya buka terlebih dahulu aplikasi Fuse-nya. Oke, tadi kita telah menginput data di Excel. Jadi untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, kita tidak perlu menginput ulang di Fuse. Jadi kita tinggal mengimport saja data yang telah kita input di Excel ke Fuse. Caranya adalah, ini ada dua cara ya. Cara pertama kita bisa menggunakan Open Foreign Data as Work File dan juga kita bisa melakukan import from file. Ini saya akan menggunakan tutorial yang cara pertama. Klik Open, kemudian klik Foreign Data as Work File. Setelah kita klik, di sini kita tujukan ke file di mana kita menyimpan data Excel yang berisi data yang telah kita input. Setelah kita ketemukan, kita klik, kemudian kita klik Open. Nah, di sini akan ada preview dari data kita ya, mulai dari label sampai datanya ya. Selanjutnya kita klik Next saja, Next lagi. Nah, di sini kita teman-teman bisa mengecek ya, datanya apakah N-nya sudah benar, ada 30. Betul, kemudian nama variabelnya adalah minggu ke, penjualan, dan harga. Sudah sama persis dengan yang di Excel tadi kan ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik Next, dan terakhir klik Finish. Kita klik mau saja. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita memunculkan nilai Durbin Watson? Nah, di sini keunggulannya, karena kalau kita menggunakan Fuse ini cukup kita melakukan seperti kita melakukan analisis regresi linear seperti biasa. Caranya adalah kita klik Quick, kemudian klik Estimate Equation. Nah, selanjutnya, teman-teman untuk estimation setting kita metodenya adalah pilih yang pertama, yang least square. Setelah itu, kita perlu menyusun spesifikasinya. Ini ada contohnya ya. Jadi, explicit equation like y equal with c plus c aster x ya. Jadi,
Yang pertama, menurut saya begini. Jadi kita tuliskan dulu variabel dependennya ya. Variabel dependennya adalah variabel penjualan ya. Jadi kita klik saja pen, nanti akan muncul ya. Nah, ini penjualan, klik dua kali, kemudian spasi, kita ketik C, kemudian spasi, kita tuliskan variabel independennya, yaitu harga ya. Kita tulis har saja ya. Nanti sampai muncul pilihan harga. Kita klik dua kali. Nah, setelah sampai tahapan ini, artinya teman-teman sudah apa namanya ya, sudah melakukan tahapan untuk spesifikasi. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh harga terhadap penjualan dan kita ingin melihat nilai dari bin Watson-nya. Setelah selesai kita klik OK. Nah, teman-teman, ketika sudah mengklik OK, di sini ya, saya sort ya. Nah, ini ada Durbin Watson Start. Nah, ini adalah nilai dari Durbin Watson. Nilainya adalah sebesar 1,242. Oke. Nilainya 1,242. Selanjutnya bagaimana cara menginterpretasikannya? Nah, di sini memang saya tidak berikan secara rinci untuk interpretasinya karena telah saya buatkan beberapa video tutorial cara membaca atau interpretasi dari Durbin Watson. Nah, di sini kita bisa melihat di situ ada tabel Durbin Watson, kita bagaimana cara mencari nilai DL dan DU, kemudian kita buatkan seperti grafik untuk memudahkan pengambilan kesimpulan. Apakah terjadi autokorelasi ya, baik positif atau negatif, atau tidak terjadi autokorelasi, atau juga tidak dapat disimpulkan. Jadi itu kalau teman-teman melihat grafiknya ya. Silakan teman-teman ikuti atau search di video yang telah saya buat di channel Kanda Data. Tapi kalau kita melihat nilai dari Watson 1,242, ini mungkin ya autokorelasi positif. Benar nggak ya? Silakan teman-teman tes langsung cara bacanya. Apakah benar terjadi autokorelasi positif? Silakan hasilnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar video ini. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan bagi Sobat Kanadata dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.